sekalian yang dikasihi Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan di dalam era pandemik ini kita masih bisa dapat bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan khususnya pada pagi hari ini kita bersama-sama memperingati akan satu hari yang penting di dalam iman kekristenan, yaitu di dalam hari Pentakosta. Apa arti hari Pentakosta? Mengapa kita merayakan atau memperingati akan hari Pentakosta? Apa pentingnya Pentakosta bagi kita semua? Maka saudara, pada saat kita melihat hari Pentakosta adalah satu hari yang menyatakan bagaimana setiap kita ada yang memberikan satu jaminan. Bagaimana saudara dan saya sebagai orang-orang percaya yang hari ini hidup di dalam begitu banyak ketakutan, hidup di dalam begitu banyak akan pertentangan, maupun hidup di dalam begitu banyak akan satu serangan demi serangan, tetapi kita percaya bahwa Tuhan tidak sendirian, tidak meninggalkan kita sendiri, tapi Tuhan memberikan kepada kita akan satu pimpinannya melalui Roh Kudus. Maka saudara, Pentakosta di dalam bahasa Yunani yaitu adalah Pentekoste. Di mana Pentekoste bicara tentang apa? Pentekoste bicara tentang hari ke-50 setelah Paskah. Di dalam Perjanjian Lama, Pentakoste dirayakan khususnya di dalam perayaan apa? Pertama yaitu dalam perayaan panen gandum, di mana umat Tuhan bersyukur kepada Tuhan karena Allah memberikan berkat melalui setiap apa yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka, dan mereka melihat bukti bahwa Tuhan bukan Tuhan yang sekedar menerima persembahan mereka, tapi mereka pun melihat sungguh bagaimana Tuhan memelihara mereka. Mereka melihat pemeliharaan Tuhan yang sungguh-sungguh ada. Maka umat Tuhan bersyukur kepada Allah. Maka mereka mengadakan panen gandum dan mereka merayakan panen gandum itu, dan sebagai satu respon bagaimana apa yang sudah menjadi pemeliharaan Tuhan, maka mereka belajar memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Maka di situ kita melihat perayaan panen gandum dan Perjanjian Lama. Mereka percaya Tuhan yang memberikan panen itu. Tuhan yang memberkati panen tersebut. Dan Tuhan yang turun serta peduli terhadap setiap kebutuhan dan juga peduli di dalam setiap kehidupan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Maka di dalam Perjanjian Lama, mereka percaya Tuhan yang memberkati dan Tuhan yang menyatakan akan setiap pemeliharaannya, dan sungguh-sungguh terjadi. Nah, saudara, kedua, Pentakosta itu dirayakan khususnya dalam Perjanjian Lama di dalam peristiwa apa? Yaitu dalam peristiwa turunnya Taurat yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada siapa? Kepada Musa. Di mana? Di Gunung Sinai. Di mana pada saat mereka menerima akan satu dalil yang penting. Apa yang difirmankan oleh Tuhan dinyatakan di dalam dua loh batu yang diserahkan dari Tuhan Allah kepada Musa. Sehingga Musa pada saat memegang dua loh batu itu, itulah yang menjadi satu hal yang sangat-sangat krusial di dalam sejarah orang-orang Israel. Yaitu bagaimana mereka ada yang namanya dalil yang diberikan dari Allah. Jadi dalil hidup, doktrin, dan juga kepercayaan bukan hasil pemikiran manusia. Standar dari segala sesuatu yang diimani bukan berasal dari rasionalisasi manusia, tetapi semua dimulai adalah bersumberkan dari Allah. Maka di saat kita melihat orang percaya adalah orang yang beriman, tapi orang yang beriman bersumber dari mana? Kalau kita melihat banyak orang menghasilkan begitu banyak iman, menghasilkan kepercayaan, tetapi banyak dari mereka melakukan segala sesuatunya dari imajinasi sendiri. Dari apa yang namanya hasil rasionalisasi sendiri, dan juga hasil
dari setiap perenungan pribadi sebagai manusia sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Maka saudara, justru kita melihat dalam perjanjian lama, peristiwa turunnya Taurat, hukum Taurat yang diberikan Allah kepada Musa di Gunung Sinai, itulah yang menjadi satu dalil bagaimana manusia adalah milik Allah dan manusia harus taat kepada Allah karena kebenaran, keadilan, dan segala apa yang menjadi kehidupan yang benar. Semua hanya dapat menjadi benar di saat semua kembali kepada Allah. Dan di dalam perjanjian baru, hari Pentakosta dirayakan, khususnya diperingati di dalam hari pencurahan Roh Kudus, di mana kita melihat murid-murid Yesus setelah Yesus naik ke surga, maka Yesus berkata bahwa tunggulah di Yerusalem, dan aku akan menjanjikan roh penghibur yang akan memimpin engkau. Maka mereka berkumpul di situ. Nah, saudara, di saat kita melihat hari Pentakosta, di mana dalam perjanjian lama, perayaan panen gandum, maupun juga di dalam memperingati akan turunnya akan Taurat yang diberikan oleh Allah kepada Musa di Gunung Sinai. Maka di hari peringatan tersebut, mereka tidak boleh melakukan apapun di dalam tindakan. Maka hari itu tidak boleh bekerja. Hari itu harus lockdown sendiri. Sehingga mereka tidak pergi kemana-mana, maka mereka hanya berada di rumah, mereka berkumpul, dan mereka berdoa, dan mereka menjalankan ibadah di rumah mereka masing-masing. Sudah kita melihat di dalam Imamat pasal 23 ayat 21, maupun Bilangan 28 ayat 28, kita melihat bagaimana apa yang terjadi di saat itu. Pada saat mereka berkumpul di situ adalah sesuai dengan tradisi yang ada. Mereka berkumpul di rumah itu adalah memang sesuai dengan apa yang dipercaya oleh orang-orang yang berada di Yerusalem, khususnya di dalam perayaan panen gandum, maupun juga di dalam memperingati turunnya Taurat yang diberikan Allah kepada Musa di Gunung Sinai. Nah, saudara, kesamaan dari tiga peristiwa tersebut, dari perayaan panen gandum, dari apa yang namanya turunnya Taurat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa di Gunung Sinai, maupun dari pencurahan Roh Kudus, adalah sama-sama secara teologis, yaitu ada pencurahan berkat Tuhan, baik secara jasmani maupun secara rohani. Tetapi pada saat kita melihat justru di dalam kitab suci, kita dapat melihat di hari Pentakosta, khususnya di dalam pencurahan Roh Kudus, kita melihat bagaimana ada yang berbeda. Kenapa? Karena pada saat perayaan panen gandum, mereka merayakan akan satu bukti Allah memelihara mereka, dan Allah yang memberkati mereka, maka mereka bersyukur kepada Tuhan atas setiap curahan berkat yang Tuhan berikan. Itu curahan berkat secara fisik. Lalu kita melihat bagaimana Taurat Tuhan turun kepada bangsa Israel, di mana Nabi Musa menerima 2 loh batu. Maka di situ kita melihat di sini bangsa Israel menerima firman, menerima patokan iman, menerima akan satu doktrin, dan menerima firman Allah sendiri bagi mereka secara eksklusif. Tetapi saudara, justru kita melihat di dalam hari pencurahan Roh Kudus di Yerusalem, maka kita melihat bagaimana Tuhan justru bekerja menyatakan bahwa segala sesuatu ini tidak bisa hanya dilihat dari konsep perjanjian lama. Tidak bisa hanya dibaca di dalam konsep perayaan panen gandum, maupun hanya dibaca di dalam konteks perayaan turunnya Taurat yang diberikan Allah kepada Musa di Gunung Sinai. Tapi justru peristiwa pencurahan Roh Kudus di dalam perjanjian baru harus dilihat di dalam peristiwa kristologis, yaitu harus berpusat kepada Yesus Kristus. Kenapa? Karena pada saat Tuhan Yesus berkata
tunggulah di sana. Aku akan mengirimkan roh penghibur. Aku akan mengirimkan akan roh yang akan menguatkan engkau. Nah, saudara, pada saat kita melihat di situ, pusat kita bukan pada Roh Kudusnya, tapi pusat kita adalah kenapa Kristus menyatakan itu. Kenapa Kristus memberikan akan kalimat tersebut yang tadi sudah dibacakan pada saat waktu kebaktian. Maka tadi ditulis di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17, di mana Tuhan Yesus menjanjikan roh penghibur, menjanjikan roh yang akan memimpin setiap umat percaya. Kenapa? Karena Kristus menyatakan, aku naik ke surga, tetapi aku tidak meninggalkan engkau sendiri. Maka Kristus hadir untuk menyertai. Kristus hadir untuk memberikan kekuatan. Kristus tetap hadir untuk memberikan hikmat. Dan juga Kristus tetap hadir sehingga umat Tuhan bukan menjadi umat yang tidak memiliki pengharapan, tetapi setiap umat Tuhan dapat memperoleh guidance dari Tuhan sendiri, sehingga mereka bisa belajar bagaimana hidup sebagai anak Tuhan, bagaimana hidup suci dan hidup bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Maka saudara, itulah kenapa di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13 kita melihat bagaimana di saat murid-murid Yesus berkumpul, disitulah kita melihat fenomena maupun juga peristiwa maupun juga satu fakta sejarah yang menyatakan bahwa Tuhan sungguh-sungguh menepati janjinya, Tuhan sungguh-sungguh menggenapi apa yang dijanjikan, dan Tuhan sendiri hadir menyatakan realita dari setiap penggenapan tersebut. Maka sebelum kita akan masuk dalam firman Tuhan, kita buka Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Mari kita membuka bersama-sama di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Dan mari kita membaca bersama-sama dimanapun saudara berada, dan kiranya melalui pembacaan ini sekali lagi mengingatkan kita bagaimana kita sama-sama perlu dengan hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan untuk kita memohon Tuhan bekerja dalam setiap apa yang kita dengar. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk menyatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya, yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang-orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya terjengang-jengang dan sangat termanggu-manggu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saudara, pada saat kita melihat inilah satu hal di dalam peristiwa hari pencurahan Roh Kudus, di mana kita melihat para murid dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan waktu mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain. Sudah seringkali kita terpaku dengan apa yang namanya bahasa-bahasa lain tersebut,
Meskipun kita tahu realitanya, tetapi kita juga harus melihat ada hal yang perlu menjadi fokus kita. Sudah di satu sisi kita melihat bahasa roh, bagaimana menafsirkan khususnya dalam Kisah Rasul pasal 2 ini. Kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal 2, bahasa lidah adalah bahasa yang Tuhan inisiatifkan di dalam mulut mereka untuk menyatakan kebenaran Tuhan. Dan waktu mereka menyampaikan setiap kebenaran firman Tuhan, pada saat mereka menyampaikan setiap apa yang dinyatakan melalui mulut mereka, mereka bukan dengan hasil rasionalisasi mereka menyampaikannya, tapi justru mereka menyampaikannya karena Tuhan sendiri yang memimpin setiap ucap kata mereka. Dan waktu mereka berkata-kata di dalam bahasa lain, di situ jelas mereka orang Galilea. Jelas mereka adalah orang-orang yang tidak punya akan satu kehidupan sebagai seorang poliglot. Kenapa? Karena mereka tidak bisa berbahasa lain. Tetapi saudara, kita justru melihat di dalam masa tersebut, di Yerusalem, khususnya dalam perayaan panen gandum, dan dalam merayakan peristiwa turunnya Taurat yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada Musa di Gunung Sinai, diperingati oleh setiap orang Yahudi di seluruh dunia. Maka disitulah kita melihat di masa Pentakosta di situ. Kita melihat orang Yahudi di seluruh dunia. Khususnya kita melihat mereka datang ke Yerusalem. Dan pada saat mereka ke Yerusalem adalah untuk memperingati bersama-sama akan Pentakosta, khususnya di dalam konteks Pentekoste itu. Tetapi saudara, pada saat kita melihat, di sini adalah satu momen Tuhan memberikan akan satu fakta di dalam penggenapannya, yaitu Yesus Kristus bersedia mengatakan, di saat engkau berada di Yerusalem, di hari Pentakosta engkau akan menerima akan roh penghibur bagimu. Saudara, ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting di dalam sejarah. Karena kita melihat di saat itu orang Yahudi di seluruh dunia datang ke Yerusalem. Dan waktu mereka semua datang ke Yerusalem, mereka semua dari berbagai macam background, di mana mereka orang Yahudi, tapi mereka bisa berbahasa lain. Mereka seorang Yahudi, tapi mereka juga bisa berbahasa, khususnya bahasa-bahasa yang berbeda dari dirinya. Maka mereka yang tinggal di Frigia, mereka bisa bahasa Frigia. Mereka yang ada di Mesopotamia, mereka pakai bahasa Mesopotamia. Maka mereka punya akan pengetahuan bahasa. Dan saudara, kenapa bahasa itu penting? Karena dengan bahasa, maka saudara bisa untuk apa? Saudara bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya. Dengan bahasa, kita yang seringkali tidak bisa berkomunikasi karena perbedaan bahasa, kita seringkali kesusahan untuk bisa membawa satu hubungan antara manusia dengan manusia menjadi satu relasi yang baik. Bukankah hari ini saudara yang ada di China, saudara ada yang di Hong Kong, saudara ada di Taiwan, apa jadinya jika saudara ada di Taiwan, tapi saudara tidak bisa bahasa Mandarin? Saya yakin dan percaya saudara tahu betapa susahnya kalau saudara hidup di sana, tapi saudara tidak bisa bahasa Mandarin. Maupun juga saudara yang ada di Hong Kong, di saat saudara tinggal di Hong Kong, tapi saudara hanya dengan modal bahasa Indonesia, sangat tidak mungkin untuk bisa tinggal di sana dan berkomunikasi. Kecuali ada saudara punya pengetahuan bahasa Inggris, kecuali saudara punya pengetahuan bahasa Mandarin, maupun saudara punya pengetahuan bahasa Cantonese. Maka bahasa menjadi penting. Begitu juga di Tiongkok, di mana kalau saudara ada di China dan saudara tidak bisa berbahasa Mandarin, saudara hanya bisa berbahasa Indonesia, juga pasti saudara akan jenuh dan stres. Kenapa? Karena saudara tidak bisa untuk membangun sebuah komunikasi bersama dengan mereka. Maka bahasa itu penting luar biasa. Itulah kenapa saudara sekolah, itulah kenapa saudara studi bahasa, adalah karena saudara tahu bahasa itu penting. Tetapi tahukah saudara, di dalam pengetahuan bahasa, kita melihat di dalam Kejadian pasal 11, dicatat di mana Menara Babel, di mana Menara Babel adalah satu peristiwa
di mana Tuhan menyatakan aksinya di saat manusia dengan satu bahasa, dengan satu visi, dengan satu misi, dengan satu aksi, mereka membuat menara Babel. Kenapa mereka bikin menara Babel? Supaya tidak terpencar manusia. Semua bersatu di menara itu. Dan menara itu mau dibikin sampai kemana? Menara itu dibikin sampai ke langit. Sehingga tidak terpencar semua manusia. Semua manusia ada di menara Babel itu. Saudara, menara Babel dibangun oleh manusia yang apa? Manusia yang tidak takut kepada Tuhan. Kenapa, saudara? Karena manusia dicipta menurut gambar dan rupa Tuhan. Manusia adalah imago Dei, adalah image Tuhan. Tetapi sejak manusia jatuh ke dalam dosa, kita melihat manusia kehilangan kemuliaan Allah. Manusia kehilangan image of God, sehingga akhirnya kita melihat kejatuhan manusia ke dalam dosa justru membuat manusia menjauhi Allah. Dan menjauhi Allah, dan akhirnya segala sesuatu bukan bersumber kepada Allah, tetapi semuanya justru bersumber kepada kemauan diri sendiri. Dan salah satu yang menjadi wujud bagaimana mereka berusaha untuk dengan kemauan sendiri adalah mereka membuat menara Babel. Dan waktu menara Babel dibangun, mereka dengan satu bahasa, mereka dengan satu motivasi, mereka dengan satu kerjasama yang baik untuk mereka membangun. Tetapi tahukah saudara, semua itu dilakukan oleh manusia di dalam Kejadian pasal 11, tapi Tuhan tidak berkenan. Saudara boleh belajar begitu banyak, saudara boleh untuk melakukan akan satu hal-hal yang spektakuler, maupun saudara bisa melakukan apa yang saudara suka. Tetapi jika Tuhan tidak berkenan, apa yang kau lakukan itu tidak ada artinya. Kalau Tuhan tidak berkenan dengan keluargamu, kalau Tuhan tidak berkenan dengan studimu, Tuhan tidak berkenan dengan pekerjaanmu, Tuhan tidak berkenan, maka saudara apapun yang saudara usahakan, pasti semua itu adalah usaha-usaha yang sia-sia. Maka itulah yang dilakukan oleh orang-orang di Menara Babel. Dan pada saat mereka dengan usaha sendiri, mereka mau untuk membangun Menara Babel dengan nama mereka, dengan usaha mereka, dan dengan energi mereka. Mereka tidak memerlukan perkenanan Tuhan. Nah, saudara, di dalam Kejadian pasal 11, satu fakta muncul, yaitu Tuhan berkata, marilah kita mengacaukan bahasa mereka. Saudara, bahasa yang awalnya adalah satu, tetapi justru akhirnya bahasa dikacaukan oleh Tuhan Allah. Marilah kita turun dan mengacaukan bahasa mereka. Sehingga pada saat bahasa yang menjadi pemersatu, justru akhirnya menjadi satu bahasa yang kacau balau. Kenapa kacau balau? Karena semua punya bahasanya sendiri, semua sesuai dengan keinginannya sendiri, semua hidup sesuai dengan hasratnya sendiri, sehingga akhirnya satu dengan yang lain tidak bisa berkomunikasi. Nah, saudara, maka di saat itulah kita melihat bahasa menjadi sesuatu yang sangat-sangat kacau balau di dalam Kejadian pasal 11 itu. Nah, saudara, tetapi kita melihat meskipun bahasa menjadi sesuatu yang akhirnya dikacau balaukan sehingga semua tidak bisa mengerti satu dengan yang lain, tapi justru kita melihat masih ada anugerah Tuhan, yaitu di saat bahasa itu dikacau balaukan, kita melihat Tuhan masih bekerja. Meskipun Tuhan yang memporak-porandakan, tetapi Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan tetap menyatakan pemeliharanya kepada orang-orang percaya di dalam kondisi bahasa-bahasa yang tersebar itu. Nah, saudara, di dalam Kisah Rasul pasal 2 tadi, di saat kita melihat orang-orang Yahudi, orang-orang percaya, di saat mereka berada di Yerusalem, mereka memiliki satu bahasa yang sama, yaitu mereka mengerti bahasa Aramik.
Tetapi saudara, satu hal yang lain, mereka punya background bahasa-bahasa yang lain. Karena mereka berdomisili di tempat yang lain, di negara yang lain, di wilayah yang lain. Tapi saudara, peristiwa Pentakosta justru menyatakan akan satu hal, yaitu apa? Di saat kita melihat murid-murid Yesus, mereka adalah hanya orang Galilea. Tetapi waktu Roh Kudus turun, seperti lidah api turun, di situ menyatakan bahwa setiap mereka bukan melayani atas dasar nama sendiri. Bukan dia menyampaikan firman atas dasar rasionalisasi sendiri. Bukan mereka melayani dengan kuasa sendiri. Tapi justru mereka melakukan segala sesuatunya bersandarkan kepada Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus yang memakai mulutnya berkata-kata kepada setiap mereka. Dan saudara, pada saat mereka berkata-kata, justru disitulah para orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem, mereka tercengang dan termanggu. Kenapa? Karena mereka melihat bahwa Tuhan yang menjanjikan Roh Penghibur itu memampukan mereka untuk bisa berkata-kata sesuai dengan bahasa mereka masing-masing. Sudah waktu kita melihat hal seperti ini, apakah berarti Tuhan akan menjanjikan kepada semua orang bisa memiliki akan karunia yang sama? Sudah, saya percaya pada saat karunia itu diberikan bagi mereka adalah untuk di masa itu mereka dapat melihat kebesaran Tuhan. Mereka justru melihat bahasa-bahasa yang mereka bisa dengar, yang mereka bisa ngerti, di saat Tuhan memakai orang Galilea itu untuk berkata-kata, dan mereka bisa menangkap sesuai dengan bahasa mereka masing-masing. Saudara, itulah bahasa yang Tuhan sucikan untuk setiap kita bisa dengar tentang Kristus. Saudara, kita melihat seringkali kita terpaku dengan bahasa lidah, maka kita bicara tentang sesuatu hal, yaitu apa? Bicara tentang fenomena bahasa lidahnya. Padahal ada hal yang penting di balik kata-kata itu. Ada hal yang penting di balik language itu. Yaitu apa, saudara? Yaitu doktrin tentang Kristus. Yaitu semangat kristologis. Saudara, itu menjadi sesuatu yang Tuhan nyatakan, khususnya melalui akan khotbah, melalui akan setiap apa yang disampaikan, yaitu bicara tentang Kristus. Saudara, seringkali kita terpaku dengan gejala-gejala itu dan mengatakan, aku mau gejala itu. Aku mau bahasa lidah, aku mau bahasa roh, aku mau. Tapi semua itu hanya untuk kepentingan kerohanian pribadimu. Itulah kenapa kita melihat kekacauan doktrin, khususnya di dalam konsep bahasa lidah dan bahasa roh. Itu menjadi satu kekacauan yang sampai hari ini kita melihat masih menjadi satu fenomena. Kenapa, saudara? Karena banyak dari mereka mengingini bukan Kristus, tapi mereka mengingini fenomena-fenomena tersebut. Lupakah mereka bahwa mereka adalah image of God, dan mereka yang seharusnya mengikut kepada Tuhan, maka mereka harus berpusat kepada apa yang Tuhan berikan. Maka yang Tuhan berikan bukan hanya di dalam apa yang namanya fenomena, peristiwa, dan sebagainya, tapi ada konten yang Tuhan berikan. Dan konten itulah yang penting, khususnya di dalam konten itu bicara tentang apa? Sudah, percuma ada fenomena, percuma ada yang namanya satu gejala, percuma kalau ada satu yang namanya peristiwa mujizat, tapi tidak bicara tentang Kristus. Itulah yang menjadi satu kehancuran di dalam keagamaan, di dalam religiusitas. Karena semua itu tidak berpusat kepada Kristus. Pada saat Yesus menjanjikan umatnya penolong dan penghibur, di situ dia justru menyatakan bahwa aku adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan aku menyertai engkau. Dan aku memberikan kekuatan bagimu.
Aku memberikan hikmat kepada orang percaya, dan aku memampukan engkau untuk hidup kudus, memampukan engkau untuk bersaksi di tengah dunia di dalam karya Kristus menyatakan kedatangan Roh Kudus bagi mereka. Jadi saudara, pada saat kita melihat inilah yang perlu menjadi hal yang penting, yaitu justru peristiwa Pentakosta itu seharusnya kita bicara tentang Kristus. Kita seharusnya berpusat kepada Kristus. Yohanes 15 dikatakan bahwa dia, yaitu Roh Kudus, akan bersaksi tentang aku. Aku itu adalah Kristus. Maka Roh Kudus datang akan justru membawa kita untuk lebih mencintai Kristus, lebih percaya kepada Kristus, lebih berpegang kepada firman Kristus, dan lebih hidup suci dan hidup memberitakan Injil Kristus. Maka kalau kita hari ini mendambakan fenomena-fenomena itu hanya untuk spiritual pride kita, maka itu adalah sebuah hal yang murtad. Kenapa? Karena kita bukan dipanggil untuk menjadi orang yang sok-sokan untuk membanggakan kerohanian kita. Kita jelas-jelas manusia yang dicipta menurut gambar dan rupa Tuhan. Dan kita harus ingat bahwa kita jatuh ke dalam dosa. Maka kita jatuh dalam dosa, maka tidak ada yang kudus, tidak ada yang suci. Saudara, kalau kita melihat khususnya di dalam banyak sekali pemikir-pemikir. Kalau kita melihat Agustinus berkata bahwa semua orang jatuh ke dalam dosa. Sejak Adam jatuh dalam dosa, maka semua manusia jatuh dalam dosa. Maka di dalam teologi Agustinus ada yang namanya dosa asal. Tapi kita melihat adalah orang seperti Pelagius yang mengatakan tidak. Justru manusia masih punya kesucian pada dirinya. Maka manusia masih punya akan hal yang baik di dalam dirinya, yaitu apa? Free will yang ada pada dirinya. Maka kehendak bebasnya di dalam kehendak manusia masih bisa pilih mau jatuh atau mau suci. Sudah kita melihat doktrin banyak sekali pertentangan-pertentangan dari Agustinus sampai kepada Pelagius. Kita melihat juga ini menjadi satu pertentangan. Bahkan kita melihat antara Calvin dengan Arminius, kita juga melihat ini menjadi satu pertentangan. Dan juga kita melihat sampai pada hari ini, kita pun masih melihat begitu banyak ajaran-ajaran yang masih percaya bahwa manusia itu tidak totally jatuh di dalam dosa. Tidak berarti semuanya total depravity, tapi mereka percaya masih ada yang kudus di dalam diri kita. Masih ada yang beres di dalam hidup kita. Masih ada yang menunjukkan betapa kita ini adalah makhluk suci dan sebagainya. Surah itu adalah satu pertentangan-pertentangan teologis yang sampai hari ini kita melihat masih terjadi. Tapi kenapa bisa ada pertentangan ini? Karena yang satu kembali kepada Alkitab dengan menyatakan bahwa apa? Sejak manusia dalam dosa, maka manusia kehilangan kemuliaan Allah, maka di situ manusia tidak mungkin mengerti Allah di dalam kesempurnaan. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Tapi justru di dalam Pelagius, kita melihat Arminius dan sebagainya. Mereka masih mengharapkan bahwa apa? Manusia itu dicipta oleh Tuhan. Kalau dicipta sama Tuhan, meskipun jatuh, masih ada yang tersisa di dalam dirinya, yaitu kehendak bebasnya. Sudah waktu kita melihat itulah yang terjadi. Kita melihat pertentangan-pertentangan ini. Dan waktu kita melihat konsep tentang Roh Kudus pun, kita melihat banyak kekacauan yang terjadi. Kalau kita melihat Yesus waktu dia berkata, menjanjikan umatnya untuk apa? Penolong dan penghibur. Kata penolong dan penghibur, di situ bicara tentang pribadi. Jadi Roh Kudus adalah pribadi. Roh pribadi yang menghibur, yang menolong. Dan saudara, kata roh di situ, kalau bahasa Ibrani adalah ruah. Di situ menyatakan bahwa apa? Menyatakan bahwa dia sungguh-sungguh adalah pribadi.
Dan kita melihat parakletos, paraklete, juga bicara tentang pribadi. Dan di sini apa yang dikatakan oleh Yesus? Bahwa Yesus menjanjikan umatnya akan roh penolong dan roh penghibur di situ. Di sini Roh Kudus adalah pribadi. Roh Kudus bukan seperti yang dipercaya sebagai kuasa atau power atau energi yang bisa memberikan akan kepada kita kekuatan untuk melakukan mujizat, untuk melakukan hal-hal yang spektakuler, menyatakan kebesaran Tuhan. Surah kebesaran Tuhan tidak selalu harus di dalam satu bentuk spektakuler. Hal yang remeh sekalipun di mata manusia, itu kalau tidak ada, itu adalah sesuatu yang seharusnya kita sadari. Itu pun spektakuler di hadapan Tuhan. Jadi spektakuler tidak bisa kita bisa katakan bahwa dengan mujizat kesembuhan, dengan mujizat dapat kaya dan sebagainya, menang lotre dan sebagainya, maka itu adalah satu mujizat Tuhan yang memberikan kepada kita satu apa? Prosperity, memberikan kita berkat, blessing dan sebagainya. Surah itu adalah satu penafsiran yang sangat-sangat humanis. Itulah satu penafsiran yang sangat-sangat tidak berpusat kepada Kristus. Karena Kristus justru menjanjikan bukan energi kuasa untuk engkau bisa menang, untuk engkau bisa bebas dari penderitaan, maupun engkau bisa untuk memperoleh prosperity, teologi hidup dan yang penuh dengan blessing. Saudara, tidak, saudara. Roh Kudus justru dia adalah pribadi yang mendiami umat Tuhan, yang ada di dalam hati umat Tuhan. Dan bagaimana dia ada dalam hati untuk apa? Untuk meneruskan pekerjaan yang Kristus kerjakan di dalam hidup orang-orang percaya di dalam Roh Kudus. Jadi saudara, kita justru melihat Yesus mengatakan, aku akan naik ke surga, tapi aku akan tetap menyertai engkau melalui Roh Kudus. Jadi saudara, itulah kenapa Yohanes pasal 14 ayat 16-17, justru waktu Kristus menyatakan penyertaannya, menyatakan untuk memberikan kekuatan kepada orang percaya, menyatakan hikmat kepada umat yang percaya, dan maupun memberikan hidup yang kudus dan satu kehidupan bersaksi bagi Kristus di tengah dunia. Semua itu tidak bisa lepas dari apa yang Yesus sampaikan, yaitu adalah pribadi yang akan berdiam dalam. Dan tentu saja kalau kita melihat kenapa Tuhan mengirimkan Roh Kudus, kenapa Tuhan menjanjikan Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Saudara, kita percaya bahwa Roh Kudus dicurahkan kepada setiap orang percaya adalah untuk setiap orang percaya tahu bahwa beriman bukan untuk diri sendiri. Beriman bukan untuk kerohanian pribadi. Tetapi bagaimana beriman kepada Tuhan di dalam Roh Kudus. Setiap kita harus mengerjakan pekerjaan yang Kristus mandatkan. Dan Kristus berkata apa, saudara? Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Ajarlah mereka akan kebenaran firman, dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Saudara, justru kita melihat di sinilah Roh Kudus dihadirkan di dalam hidup orang percaya adalah untuk menjalankan akan apa yang Kristus kerjakan. Maka Kristus memberitakan Injil, maka Kristus mengajar, maka Kristus menggembala, dan Kristus menyatakan akan satu hal, yaitu dia sebagai imam yang agung, maka dia pun menjadi akan perantara bagi orang-orang yang berdosa, untuk mereka bisa menerima penebusan, menerima keselamatan, menerima pengampunan, menerima hidup yang kekal hanya
berpusat pada Yesus Kristus sendiri. Maka di sini itulah yang harus menjadi satu hal yang di dalam diri kita sebagai orang percaya. Kenapa kita merayakan hari Pentakosta? Karena kita tahu ada yang harus kita kerjakan sebagai orang percaya. Ada yang harus kita sama-sama perjuangkan, khususnya di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Seperti Kristus yang memberitakan Injil, maka kita dipanggil untuk memberitakan Injil. Tidak peduli pendeta, tidak peduli jemaat, tidak peduli orang pintar, tidak peduli orang yang kurang berhikmat. Mereka semua diberikan panggilan yang sama, yaitu adalah mereka dipanggil untuk memberitakan Kristus Yesus. Maka kita melihat di dalam kehidupan orang-orang percaya, disitulah kita melihat peranan Roh Kudus, yaitu memberikan hidup yang suci bagi orang percaya, dan juga bagaimana menggerakkan mereka untuk pergi melayani Tuhan, pergi memberitakan Injil. Maka itulah kenapa kita melihat hari Pentakosta diingat sebagai hari jadi, dari mana gereja Tuhan dirintis. Kita melihat persekutuan orang benar yang dipersatukan oleh Tuhan Allah di dalam karya keselamatan Kristus, di dalam penyertaan Roh Kudus. Maka kita melihat misi pelayanan dikerjakan. Bukan hanya di dalam pribadi Kristus, tapi juga dikerjakan oleh setiap orang-orang percaya di dalam penyertaan Roh Kudus. Yaitu apa? Yaitu melakukan misi. Melakukan pemberitaan Injil di dalam dunia misi. Di mana Injil harus diberitakan. Pertanyaannya, diberitakan kemana? Pertama, Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke seluruh dunia. Maka di sini misi dimunculkan oleh Tuhan Allah untuk setiap orang lihat Yesus Kristus bukan cuma untuk orang Yahudi. Yesus Kristus bukan cuma untuk orang Israel, tapi Yesus Kristus juga untuk setiap tempat, seluruh tempat, bahkan di seluruh dunia. Maka misi menjadi satu hal yang Tuhan taruh di dalam hidup orang percaya, yaitu melakukan missio Dei, yaitu melakukan akan misi Allah, yaitu adalah memberitakan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ke seluruh dunia. Maka saudara, rupanya disinilah kita bisa melihat Tuhan mengasihi orang-orang Yahudi. Tuhan mengasihi orang-orang Israel. Tapi Tuhan juga mengasihi orang-orang Romawi. Tuhan juga mengasihi akan orang-orang yang berada di pelosok dunia, di mana Tuhan menyatakan akan keselamatan bukan kepada orang percaya hanya di Yerusalem, tetapi dia menyatakan kepada orang-orang yang di luar Yerusalem. Itulah kenapa Yesus berkata, pergi, jadikan semua bangsa muridku. Dan itulah yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Maka memperluas misi. Misi bukan cuma di Yerusalem, tapi Yudea, Samaria, sampai ke seluruh bumi. Dan ini menjadi satu hal di mana misi itu, kenapa harus dilakukan? Kenapa harus ada yang mau pergi? Kenapa ada yang harus untuk membayar harga untuk melangkahkan kaki? Karena hanya di dalam Kristus, saudara, umat dari segala bangsa bisa bersatu. Persatuan umat dari segala bangsa hanya dapat menjadi sesuatu yang mungkin. Tadi saya mengawali dengan apa? Menara Babel di dalam Kejadian 11, di mana bahasa sudah diserak-serakan ke seluruh bumi. Dan bahasa yang diserak-serakan itu, mereka pakai bahasa, tapi mereka pakai bahasa bukan bahasa yang Tuhan mau. Tapi mereka berbahasa, mereka membangun komunikasi, tapi semua itu hanya untuk kepentingan mereka sendiri-sendiri. Sekarang, melalui Roh Kudus, di situ Tuhan menyatakan, pergi dan jadikan semua bangsa muridku. Berarti semua bahasa Tuhan peduli kepada mereka. Semua bangsa Tuhan peduli kepada mereka.
Maka pemberitaan Injil, misi harus bergerak, harus terjadi, dan setiap orang harus rela untuk diutus di dalam ladang Tuhan. Maka saudara, disitulah misi diperluas. Yang pertama hanya untuk orang-orang Yahudi, tapi sekarang diperluas untuk dunia Gentiles, untuk dunia orang-orang kafir. Dan kita juga melihat bagaimana orang-orang Yahudi sudah tidak lagi untuk merasakan bahwa kami kaum pilihan Tuhan dan kamilah satu-satunya. Tidak, justru kaum pilihan Tuhan. Tuhan nyatakan di dalam dunia orang-orang kafir, dunia orang-orang Gentiles. Dan Tuhan memperluas misi, dan Tuhan mempersatukan umat dari segala bangsa melalui mandat Injil Tuhan. Bukan sekedar memberitakan Injil, saudara. Tetapi mandat Injil Tuhan adalah untuk membangun komunitas, membangun persekutuan. Maka kalau kita melihat di dalam gereja menjalankan 3 hal. Pertama adalah koinonia, yaitu adalah membangun persekutuan, di mana Kristus adalah sumber persekutuan. Maka orang-orang dari berbagai macam bahasa bersatu di dalam Kristus, bersekutu di dalam Kristus, dan bertumbuh di dalam Kristus. Maka itulah kenapa gereja penting, ya, karena gereja menjalankan akan satu fungsi yang begitu indah, yaitu adalah koinonia, yaitu adalah membangun persekutuan di dalam ikatan Kristus. Karena hanya di atas dasar Kristus, sumber dari segala persekutuan. Maka disitulah setiap orang-orang yang berbahasa lain, tapi mereka bisa bersatu di dalam Kristus. Mereka yang berada di tempat yang lain, mereka masih dapat melihat campur tangan Tuhan di dalam karya keselamatan Kristus. Diakonia, yaitu bagaimana mereka belajar melayani. Gereja belajar melayani. Gereja bukan melayani sesamanya, tapi gereja juga melayani akan orang-orang berdosa yang belum kenal Tuhan. Maka disitulah melayani adalah satu keharusan mutlak. Karena melayani adalah apa yang Tuhan berkenan. Dan melayani adalah satu hal yang Tuhan berkenan, dan itulah yang juga harus menjadi keharusan kita semua melakukannya. Dan koinonia, dan diakonia, dan ketiga adalah marturia. Marturia yaitu bagaimana gereja harus bersaksi. Bersaksi tentang apa? Bersaksi tentang Kristus. Seringkali kita menganggap bahwa apa? Menganggap bahwa Kristus sudah mati. Maka kita hari ini hanya mengenang Dia hanya sebagai tokoh, hanya sebagai teladan. Tidak. Justru kita harus bersaksi bahwa Dia truly God and truly Savior. Dan Dia sungguh-sungguh adalah Tuhan, Dia sungguh-sungguh adalah Juru Selamat. Dan kita butuh Dia. We need God. We need Christ. Kita sangat membutuhkan Dia. Karena kita tahu tidak ada satu pun Tuhan yang dipercaya oleh manusia yang menyatakan kasih-Nya melalui kedatangan Allah datang dunia untuk mati menebus dosa. Tidak ada. Tidak ada satu pun ranah yang bisa membukakan kepada kita Allah mau datang ke dalam dunia dan mati menebus dosa kita semua. Tidak ada ranah itu. Ranah kekal itu hanya ada di dalam pribadi Yesus Kristus. Dan itulah yang menjadi satu hal yang harus kita saksikan dan kita nyatakan kepada orang-orang lain, khusus orang yang belum percaya kepada Tuhan, yaitu bersaksi tentang Kristus. Bersaksi tentang Injil Kristus. Dan Injil Kristus bukan hanya sekedar bicara tentang kelahiran Kristus, bicara tentang kematian Kristus, bicara tentang kenaikan Kristus, bukan bicara tentang pelayanan Kristus saja, tapi juga kita bicara tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Di mana pengharapan itu sungguh-sungguh adalah satu pengharapan yang akan terjadi. Di mana Tuhan berkata, aku akan datang segera. Aku akan datang kembali. Sehingga saudara, Pentakosta seharusnya menjadi satu momentum bagi kita, yaitu apa?
kita harus bangkit. Kita harus tekun. Kita harus belajar mengintrospeksi diri. Apakah saya sudah bersekutu dengan benar? Apakah saya sudah melayani dengan benar? Apakah saya sudah bersaksi tentang Kristus dengan benar? Masih ada waktu untuk kita mengintrospeksi diri. Masih ada waktu untuk hari ini, dalam hari Pentakosta ini menjadi satu momentum untuk kita bangkit. Momentum untuk kita sama-sama untuk melihat kita ini adalah imago Dei. Dan Tuhan memberikan akan satu-satunya pengharapan di dalam pribadi Yesus Kristus. Di mana Allah yang menciptakan kita menjadi image of God, dan Kristus adalah satu-satunya kebenaran, satu-satunya kesempurnaan, dan satu-satunya keteladanan, dan satu-satunya keselamatan, dan satu-satunya hidup yang kekal. Dan Tuhan memberikan Kristus bagi kita, di mana Kristus menyatakan seluruh apa yang menjadi karya keselamatannya, memberikan satu pengharapan bagi kita. Dan pada saat dia naik ke surga, dia menyatakan, tunggulah di Yerusalem, dan aku akan mengirimkan roh penghibur, roh penolong bagimu. Dan sudah roh itu diberikan adalah untuk kita semua menjalankan panggilan Tuhan bagi kita semua. Untuk apa? Menjadi pelaku, pelayan, dan pejuang di dalam Missio Dei. Menjadi orang-orang yang mau terjun menjalankan misi Allah. Menyampaikan Injil Kerajaan Allah. Dan membawa mereka melihat sungguh-sungguh Allah mengasihi kita. Saudara, kita melihat setelah dari Kisah Rasul pasal 2 itu, kita melihat ada satu kisah di mana Stefanus dan Paulus, di mana Paulus adalah seorang yang sudah begitu established sebagai seorang yang punya duit kewarganegaraan, di mana dia adalah orang Romawi, tapi dia juga adalah orang Yahudi. Dia sudah begitu memiliki akan satu hal sebagai seorang Sanhedrin. Dia sudah punya akan satu prestasi, dia sudah punya nama, dan dia punya juga apa yang namanya kebencian kepada orang-orang Yahudi. Khususnya orang-orang Kristen. Kenapa? Karena orang-orang Kristen menganggap Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan sampai pada saat kita melihat dalam satu kisah dalam Kisah Rasul, kita melihat bagaimana seorang yang dipenuhi Roh Kudus. Siapakah dia? Dia adalah Stefanus. Stefanus tidak melakukan akan hal-hal yang seperti hari ini dipikirkan oleh orang-orang lain. Kalau menjadi seorang yang dipenuhi Roh Kudus, maka dia harus melakukan mujizat. Harus melakukan apa yang namanya satu hal, yaitu apa? Kesembuhan ilahi. Harus melakukan akan apa yang namanya satu hal yang spektakuler. Tapi kita melihat siapakah Stefanus? Dia Stefanus seorang yang dipenuhi Roh Kudus, tetapi dia di dalam pelayanan dia menjalankan pelayanan-pelayanan yang seperti biasa. Dia memberitakan Injil, dia mengajar, dia melayani di bait suci, dan dia mengerjakan semua pelayanannya dengan satu hal, yaitu apa? Yaitu dia melayani dengan hati yang mengasihi Kristus. Dan dia sungguh-sungguh mengasihi Kristus. Pada saat dia berkhotbah, dia mengasihi Kristus. Pada saat dia mengajar, dia mengasihi Kristus. Waktu dia memberikan akan satu pemberitaan Injil, dia pun mengasihi Kristus. Sampai pada saat orang-orang dengan gertak gigi mendengar khotbahnya, sampai akhirnya mereka mengatakan, apa ini? Karena Stefanus, dia mengkhotbahkan, Tuhan ada di mana? Maka orang-orang Yahudi punya konsep Tuhan itu bersemayam di bait sucinya. Tuhan yang benar, Allah Yahweh, bersemayam di bait sucinya. Tapi dia mengatakan, masakan
Tuhan bersemayam hanya di bait suci? Bukankah langit, bukankah seluruh ciptaan ini adalah bait sucinya? Maka setiap kebenaran firman Tuhan tidak hanya ada di bait suci, tapi di luar bait suci, firman Tuhan harus diberitakan. Kenapa di bait suci saja harus ada namanya pengenalan akan kebenaran? Kebenaran juga dapat diberitakan di luar bait suci. Dan juga di dalam setiap pekerjaan Tuhan. Di situ khotbah dari Stefanus mengatakan bahwa langit dan seluruh ciptaan ini, inilah bait suci Tuhan. Nah, saudara, maka dengan kalimat dari Stefanus itu membuat gertak gigi orang-orang bait suci. Kenapa? Karena kalau dia khotbah seperti itu, maka kerugian bisa terjadi di bait suci. Karena akhirnya orang nggak lagi terfokus kepada bait suci. Mereka akan pakai dengan cara-cara masing-masing. Saudara, dan itulah kenapa dengan gertak gigi. Dan mereka akhirnya menangkap. Dan akhirnya mereka menyiksa. Mereka menyeret keluar kota. Dan mereka melempari batu. Tapi saya sangat kagum kepada satu kisah. Di mana justru di situ, pada saat Stefanus dirajam batu. Dan sebelum dirajam batu, dia melihat ke atas. Dan tercatat di dalam kitab suci, dia melihat Tuhan Allah, di mana di sebelah kanannya ada Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus dicatat dalam kitab suci, Yesus berdiri, bukan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tapi dia berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Kenapa dia berdiri? Saudara, karena Tuhan Yesus Kristus tahu hidup orang percaya mungkin akan mengalami hidup yang susah, akan begitu banyak akan tantangan-tantangan yang begitu menderita. Tetapi bukan berarti setiap mereka yang melayani Tuhan, yang menderita dan mengalami tantangan-tantangan yang begitu hebatnya, mereka tidak menerima akan satu kekuatan dari Tuhan. Justru pada saat Stefanus melihat ke atas, lalu dia mengatakan, aku melihat Tuhan Allah, di mana sebelahnya ada Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus dia berdiri di sebelah kanan Allah. Menyatakan apa, saudara? Maka kalau dikatakan berdiri di situ, berarti dia turut serta untuk apa? Membela apa yang terjadi. Tuhan Yesus bukan sekedar berjanji, lalu membiarkan kita menderita, dan membiarkan kita konyol di mata dunia. Saudara, Tuhan Yesus berdiri dan dia membela bahwa apa? Bahwa Stefanus, engkau seorang yang dipenuhi Roh Kudus dan engkau setia melakukan apa yang dinyatakan oleh Tuhan sampai akhir, sampai mati. Engkau mau dirajam batu sekalipun, engkau tidak kutinggalkan. Aku membela engkau. Aku menjamin hidupmu. Dan saudara, Stefanus pada saat mengatakan itu, orang-orang lebih kebakaran jenggot lagi. Dan akhirnya mereka ambil batu, mereka lemparin akan Stefanus. Dan waktu Stefanus mati, semua orang suka cita, khususnya orang-orang Farisi. Kenapa? Karena orang ini yang mengatakan Yesus Kristus di sebelah Allah Bapa berdiri bagi dia, maka sekarang matilah engkau. Dan seakan-akan menang, seakan-akan segala sesuatu terjadi. Misi Tuhan gagal. Orang Kristen punah. Kalau perlu digenosid. Tetapi saudara, justru kita melihat melalui kematian Stefanus. Apakah berarti misi Tuhan sudah berhenti? Tidak. Karena kematian Stefanus, Tuhan membangkitkan akan Paulus. Ketika Stefanus mati, dan akhirnya orang Kristen lari dari Yerusalem. Mereka pergi dari Yerusalem. Saudara, itulah semangat penginjilan. Penginjilan justru seharusnya pergi, tapi orang Kristen waktu itu masih di Yerusalem, tidak berani untuk pergi. Dan saudara, peristiwa itu memberikan satu alarm clock, memberikan warning. Masihkah kau ingat apa yang Tuhan mandatkan bagi setiap orang percaya? Pergi. Maka itulah kenapa, saudara,
Di saat Tuhan memimpin kita untuk pergi, maka disitulah kita harus tahu itulah mandat Tuhan. Tuhan berjanji, bukan sekedar kita pergi memberitakan, kita pergi mengajar, kita pergi membaptis, kita pergi, tapi Tuhan juga berkata bahwa aku akan menyertai engkau. Menyertai engkau sampai akhir zaman. Dan saudara, maka di situ orang-orang Israel pergi melarikan diri. Dan Paulus menanggapi mereka satu persatu. Tapi peristiwa di Damsyik, dan akhirnya pada saat dia melihat satu cahaya yang membutakan matanya, akhirnya dia berkata, siapakah engkau Tuhan? Dan waktu dia mengatakan kalimat itu, cahaya itu mengatakan satu kalimat, akulah Yesus yang kau aniaya. Akulah Yesus yang engkau aniaya. Maka disitulah Paulus akhirnya tahu dirinya yang namanya Saulus itu. Dia sadar dirinya berdosa. Dia tahu something wrong with me. Dan pada melihat Kristus, dia tahu dia Tuhan. Tapi dia justru menutup hatinya. Menutup pikirannya. Menutup seluruh apa yang ada pada hidupnya. Dan akhirnya peristiwa di Damsyik mengubah hidupnya. Sehingga akhirnya sampai dia pergi melarikan diri, pergi ke Arab, dan di situ dia belajar merenung akan apa yang menjadi teologinya dia, apa yang menjadi semangat pelayanannya dia, apa yang menjadi semangat kebenaran dalam diri dia, apa yang menjadi semangat Injil dalam dirinya. Dan akhirnya Tuhan mengubah dia. Dan setelah Tuhan mengubah dia, Tuhan memakai dia menjadi penerus. Untuk apa? Missio Dei didengungkan, diberitakan sampai ke ujung bumi. Dan saudara, kita hari ini sebagai orang percaya, Paulus sudah tidak ada lagi. Seperti Stefanus tidak ada, tetapi Paulus dibangkit oleh Tuhan. Sekarang Paulus pun tidak ada. Bagaimana dengan saudara dan saya hari ini? Kita sudah percaya kepada Tuhan, sudah percaya kepada Yesus Kristus, sudah percaya bahwa Roh Kudus dicurahkan bagi kita semua. Maka pertanyaannya, what's next dalam hidup kita? Saudara, ladang sudah menguning. Siapakah yang mau pergi? Siapakah yang mau melanjutkan setiap missio Dei itu? Tuhan tidak sembarangan membiarkan segala sesuatu di dalam apa yang seharusnya kita kerjakan dipermainkan. Maka saudara, misi Allah harus dikerjakan. Dan Tuhan memanggil orang-orang yang sudah di dalam kematahuannya, di dalam predestinasi di dalam dirinya. Tuhan sudah tahu siapa yang akan pergi. Tuhan tahu siapa yang akan diutus. Siapa yang mau pergi untuk aku. Dan siapa yang perlu mati bagi aku. Dan saudara, Tuhan sudah memilihnya. Tetapi bagi saudara dan saya hari ini, siapakah saya? Dan apa yang Kristus berikan bagi kita? Keselamatan. Dan dia sudah memberikan mandat Injil, mandat budaya bagi kita. Dan sekarang pertanyaan adalah, apa respon kita? Kiranya di hari Pentakosta ini, kita semakin lebih lagi mempertanggungjawabkan iman kita sebagai orang percaya. Kita percaya bahwa Tuhan bukan sekedar menganugerahkan keselamatan, menganugerahkan Roh Kudus untuk menolong dan menghibur kita, tetapi dia pun memberikan akan satu hal di mana saudara dan saya belajar hidup suci di dalam Tuhan dan belajar memberitakan Injil dan belajar menjadi saksinya sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Aku akan datang kedua kali. Aku akan datang segera.
Dan kiranya Tuhan memberikan pengharapan bagi kita masing-masing, setia sampai akhir, berjuang sampai akhir. Dan meskipun era pandemik ini memberikan banyak kekhawatiran bagi kita, Tuhan juga berkata, jangan khawatir. Kiranya Tuhan menguatkan kita. Kiranya era pandemik ini memberikan satu guidance bagi kita, hidup suci, hidup benar, dan hidup setia kepada Tuhan. Dan jangan biarkan iblis memakai hari-harimu di era pandemik ini untuk merebut imanmu. Tapi mari kita sama-sama dengan berani, dengan tekun, mengerjakan setiap apa yang Tuhan nyatakan. Dengan satu kepercayaan mutlak, Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, pimpin aku di ladang misimu. Maukah saudara pergi di ladang misi Tuhan? Maukah saudara berkata, kalau Tuhan panggil saya, ini saya Tuhan. Kalau Tuhan mau saya pergi ke tempat ini, atau Tuhan mau saya tidak pergi, biarlah Tuhan kuatkan saya, berikan kepekaan kepada saya, dan melakukannya sesuai pimpinan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini. Mari kita bagi berdiri bersama-sama, dan mari kita bersama-sama untuk mengambil sikap berdoa. Dan saya memohon untuk satu rekan kita untuk berdoa. Saya mohon untuk satu rekan yang berada di Taichung. Saya minta untuk Ibu Rospita yang ada di Taichung. Dan yang satu lagi adalah Saudari Grace Lin, mewakili dari Shanghai. Silakan untuk berdoa atas respon firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat hari ini. Engkau masih memberkati kami, Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami Tuhan. Terkhusus ya Tuhan, Engkau masih menggerakkan hati kami Tuhan untuk datang kepadamu, untuk bersekutu dan rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, itu bukan karena kekuatan kami ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus Tuhan yang menggerakkan hati kami untuk datang bersekutu hari ini. Bapa di surga, kami sangat bersyukur ya Tuhan di dalam ibadah hari ini, di dalam perayaan Pentakosta ya Tuhan, kami diingatkan kembali ya Tuhan, Kau sebagai Juru Selamat kami yang telah juga mengutus Roh Kudus ya Tuhan, hadir dalam hidup kami ya Tuhan untuk menuntun kami di dalam mengerti kebenaran firman Tuhan, di dalam menuntun hidup kami Tuhan, di dalam menjalankan kehidupan kami. Bapa di surga, biarlah Engkau itu Tuhan tetap menyertai kami Tuhan. Engkau tetap mematrikan Roh Kudus itu tetap dia di dalam hati kami Tuhan, sehingga kami tidak kehilangannya ya Tuhan, tapi kami semakin giat lagi ya Tuhan di dalam menyatakan iman kami Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan, kepada keluarga kami, kepada sahabat-sahabat kami Tuhan, kami boleh menjadi saksi Injil Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, biarlah Engkau itu Tuhan tetap menyertai setiap langkah hidup kami, kemanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu sehingga kami sekali lagi dapat mendengarkan akan kebenaran firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan. Kau tidak meninggalkan kami, tapi sekali lagi kami dapat diingatkan akan mandat Injil dan juga kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan bila kami masih sering tidak mendengarkan dan tidak melakukan akan mandat Injil-Mu. Kami masih mengeraskan hati kami tidak hidup benar di hadapan-Mu. Kami orang-orang yang tidak layak ini ya Tuhan, tapi kiranya Engkau yang terus menguatkan setiap hati kami, agar kiranya kami dapat menjadi terang, dapat melakukan kebenaran firman-Mu dan juga mandat Injil ini di tengah-tengah komunitas kami yang mungkin melihat sangat rendah akan iman ini, tapi kiranya Engkau terus menguatkan kami dengan roh penghibur, dengan roh kekuatan daripada Engkau saja ya Tuhan. Kiranya kami dapat terus hidup setia kepada-Mu saja. Kiranya Engkau yang terus menyertai kehidupan kami, memberkati kami kemanapun kami berada, agar kiranya kami dapat terus mempermuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.